Kabur tatapanku, tertutup air mata. Saking ekspresinya ini. Ya. Saking ekspresinya ini. Saking, Anda kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Saking ekspresinya menyanyikan lagunya Mas Sahat loh. Oke. Sudah hadir bersama kita Mas Sahat. Wow. Pinarak wonten mriki di acara Sang Aji TV yang paling pagi. Mas Sahat kalau biasa pagi jam segini, jujur, sudah bangun belum jam 9 gitu? Kalau lagi jadwal naik sepeda, sudah bangun. Ternyata Hobi sepedaan juga. Sudah bangun. Goeser Ya, juga. kan biasanya kalau jam-jam pagi itu sudah, mungkin saya udah di wilayah Pakem atau di Kaliurang. Trekkingnya ngeri. Rutenya ngeri. Iya. Dan ini jangan kaget kalau di antara Olan dan Meira, ada sosok legend di mana-mana orang sangat tahu. Pertanyaan Meira tadi satu, bicara masalah penampilan beliau, apa? Papa Sahat atau Mas Sahat? Mas Sahat. Apa saja? Kenapa potong rambut? Kenapa potong rambut? Sebetulnya rambut ini baru 2 bulan saya potong. Karena ada sesuatu yang mengharuskan atau mengatakan kegiatanmu ini akan berlangsung, coba potong rambut biar kamu lebih banyak mendapatkan ini. Tetapi akhirnya saya pikir lama, akhirnya saya lakukan juga walaupun itu konyol dan bodoh bagi saya. Idih, tapi ini prestasi loh. Orang dulunya tahu legend yang sangat dengan trademarknya. Saya pun pingin seperti beliau, malah beliaunya potong. Saya besok tak potong ah. Tapi luar biasa, langsung pertanyaan yang mengemuka. 0030, tadi yang Anda nyanyikan di pertama kali. Mas, bagaimana ceritanya? Ada satu media untuk berekspresi sekaligus digabung untuk kita berkontribusi dengan teman-teman yang terdampak pandemi. Itu sebenarnya kenapa bisa terjadi seperti itu awalnya Mas Sahat? Maksudnya kegiatan ini? Iya. Kegiatan ini sebetulnya berawal ketidakpuasan aku pada keadaan yang kita hadapi. Di awal-awal pandemi atau pertengahan itu kan semua terdampak. Mas Olan, Yes. Mbak juga, semuanya juga. Tetapi ketika itu yang saya lihat itu bantuan dari, saya sebut aja dari pemerintah lah. Itu justru memilih orang yang dibantu. Padahal semua ketika itu kita adalah terdampak. Kena semua. Tidak terkecuali si kaya, si miskin dan apalah. Mulai dari situ saya mulai berpikir, ini ada yang nggak benar, ada yang tidak benar, sangat tidak benar. Ini semua kena, tetapi kita kenapa harus orang-orang tertentu yang mendapatkan? Tadinya dimulai dari ruang lingkup kecil, tetangga dan teman. Saya ngamen dari rumah online. Mengamen? Iya, mengamen dari rumah. Kemudian mendapatkan hasil, saya bagikan untuk ruang lingkup. Tapi karena sebelum pandemi ini kan pekerjaan saya itu seorang tour leader. Iya. Untuk wisatawan asing, juga wisatawan lokal. Saya banyak tahu kalau di daerah-daerah yang saya kunjungi itu banyak saudara-saudara kita di sana yang lebih parah keadaannya. Saya kepikiran bagaimana hidup mereka. Saya kontak kepada anak-anaknya, bagaimana Simba, bagaimana ibu bapak. Aduh. Mereka sudah hidup, mengkonsumsi ubi ya. Aduh, Sudah seperti itu. Tambahan lagi ada efek dampak dari pandemi juga. Dan mereka bilang begini di WA mereka, Mas Sahat kita itu hidup sudah dari hasil berkebun saja. Ya. Mulai dari situ kegiatan saya itu semakin tidak terkendali. Don't stop me now, ini biarkan terus. Aduh. Dan sudah 1 tahun ini saya lakukan. Sejak Maret 2020 ya. Dan saya terima kasih untuk
TV Sangaji ya. Yes. Yes. Karena bertepatan pada bulan Maret ini saya genap 1 tahun ngamen itu. Bukan main. Dari komunitas ke komunitas, dari rumah orang ke rumah orang, dari kumpulan-kumpulan kelompok-kelompok saya ngamen, mengumpulkan dana, saya belikan sembako, saya antar kepada mereka. Wow. Keren sekali. Saya pernah lihat beberapa episodenya waktu Mas Sahat. Kan waktu masa pandemik dulu beliaunya sering ada satu ngamen online-nya. Dengan lagu apapun termasuk lagu ciptaan sendiri pun dinyanyikan. Dan ini ternyata sudah benar ya. Bulan Maret di tahun 2020. Sampai sekarang Maret 2021. 1 tahun. Beliaunya aja tergerak untuk bagaimana ikut juga berkontribusi, memikirkan kita punya saudara yang lainnya. Kita langsung sedikit coba ambil beberapa picture yang sudah dikumpulkan oleh tim redaksi dari Kulon Nuwun Jogja. Kita buka bersama-sama picture-nya. Ceruing. Wow. Ini adalah komunitas Langit Kita Sama. Langit Kita Sama. Dan Mas Sahat waktu itu lokasi di mana nih Mas? Itu ada lokasi di daerah Ngandong, Tepus, Gunung Yang sebelah Kidul. kiri ya Pak? Tepus. Ya, Yang sebelah kiri. Tepus. Wah. Yang di sebelah kiri itu ada di daerah Temanggung. Oh, Temanggung. Berarti Jateng DIY pun semuanya Iya. oke. Karena saya ruang kerjanya itu banyak terfokus ke Temanggung, kemudian ke wilayah pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul. Wow. Ya, Dan ini bisa dibilang kok tadi ada atas nama komunitas. ya. Untuk geraknya atau proyeknya Mas Sahat dinamakan apa waktu kemarin? Komunitas saya itu spontan aja terbentuk. Spontan itu saya cuma kepikiran langit kita sama sudah gitu. Spontan soalnya. Spontan soalnya. Jadi, Spontan. Langit kita sama. Lagi sedih ya? Maksudnya Lagi sedih. ya kita ini di bawah langit yang sama. Benar. Tapi lucunya walaupun kita sering mengatakan gitu kita nggak pernah menyadari itu gitu. Ih, namanya bagus ya. Komunitas Langit, Langit kita, Kita sama. Iya juga ya. Olan, boleh tanya Cause enggak? we are live under the same sun. Iya kan? Dan itu nanti ada juga dari satu lagu judulnya Langit Kita Sama. Itu nanti dari 5 lagu yang terbentuk selama 1 tahun ini termasuk Langit Kita Sama itu. Wow. Wow. Kalau bicara lagu yang sudah terbentuk tadi saya dan Maira sempat penasaran untuk yang 00. 30. 30. Ya, yang tadi sudah ditampilkan di bagaimana mengawali kita di Kulon Nuwun Jogja. Ada story behind dari 0030 Mas Sahat. Aduh, ini. Aduh. Coba, ini sangat menyentuh sekali Apa ya? buat yang sedang di rumah. Biar nanti sama tim editing dikasih back sound. Begini. Oh my. Oke. Tisu? Enggak, begini. Yes. Suatu ketika saya mengantarkan bantuan itu ke Gunung Kidul. Wow. Momen yang belum pernah Anda dengarkan atau Anda tonton bersama. Itu kurang. Aduh. Lah, ketika itu saya sudah tidak mampu apa-apa karena udah habis. Waduh. Udah habis betul. Karena saya ngamen pun sampai ke Bogor. Jadi ibu-ibu yang renta itu cuman kecewa pergi, aku rainto. Aduh. Saya pulang dengan istri ke Jogja dengan tim. Itu, I see. you know that, sakit. Right. Lalu yang bisa saya lakukan itu kan di rumah cuman pakai gitar. Yes. 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 Saya ingin ini kenapa gitu loh. Saya sudah bantu kamu tapi saya nggak dapat. Kenapa kamu harus marah ke saya gitu loh. Bantuan ini sudah tidak ada, udah habis.
jutaan, puluhan juta juga sudah habis. Saya nggak dapat lagi. Hingga saya pun tidak dapat apa-apa. Karena saya juga kan, maaf Mas Olan, banyak yang saya gadaikan gitu loh. Oh my God. Sampai sekarang juga kan belum balik gitu. Oh. Tapi mereka marah saya nggak dapat. Saya bilang sama istri, bagaimana ini? Terus itu jamnya masih jam 00. Saya buat syair gitu. Kenapa saya marah? Terus saya tanya kepada yang kuasa atau apa saya ini salah nggak ya? Salah protes mau sama siapa ya? Kok sembrono protes karo kuwi? Tapi saya pikir iki kepiye ya? Aku tuh bukannya sok jadi pahlawan, sok menjadi seorang yang merasa ngetop, merasa peduli, terus saya upload di sosial media, bukan. Tapi saya nggak menemukan kalimat yang tepat kenapa itu terjadi. Mereka itu lapar, saya juga lapar. Aduh. Akhirnya tercipta lagu itu, saya tulis-tulis. Lebih cenderung kepada renungan. Bahwasanya kita itu, ya itu tadi Mas Olan, kita di bawah langit yang sama. Yes. Sering diucapkan tapi kita tidak pernah peduli itu. Aduh. Saya nggak peduli latar belakang Mas Olan, Mbak juga. Masa lalu ya sudah. Jangan disalahkan masa lalu. Apapun saya dulu, ya itu tidak salah, itu masa lalu. Yeah. Jangan pernah menyalahkan masa lalumu. Tapi apa yang kamu perbuat hari ini? Yes. Karena kan orang selalu menganggap, si Mas Sahat. Mbok kowe ngoco, katanya orang Jogja. Aduh. Kowe iki biyen sopo? Saya bukan siapa-siapa. Ada orang yang pengen hidup. Wow. Saya nggak punya lebih. Saya cuma punya suara. Itu saya lakukan. Kalau saya pengen lebih, pengen untuk sugih, dari Maret tahun lalu Mas Olan sampai sekarang itu yang sudah saya catat itu ratusan juta. Yes. Yang Yes. sudah saya terima. Yes. Tapi berapa banyak kepala keluarga yang terbantu oleh itu. Mereka butuh hidup. Yes. Mas Olan pernah lapar. Saya pernah lapar. Mereka juga lapar. Kalau bukan saya, bukan Mas Olan atau yang lainnya, siapa yang peduli mereka? Wow. Itu aja sih. Wow. Sang Haji TV, applause buat Mas Sahat. Wow. Wow. Merinding ya. Sampai begini Mas Olan, sampai sekarang pun saya itu seperti bertanya, ini gerakan apa sih pada diri saya? Saya nggak pernah tahu ini kenapa. Makanya tadi saya bilang sama Mbak, ini gerakan don't stop me now. Yes. Karena ini nggak bisa berhenti, edik. Saya nggak mendapatkan apa-apa. Tapi ini tetap berjalan terus. Yang saya khawatirkan nanti kalau ini sudah kembali normal. Apakah saya masih bisa seperti ini? Bagaimanapun saya manusia biasa. Yes. Saya juga harus peduli dengan keluargaku. Saya juga harus peduli pada yang lainnya. Aku nggak bisa mengatakan sampai kapan. Wow. I see. Karena teman-teman juga mengatakan saya orang gila untuk saat ini. Ya biar mereka mengatakan itu. Tapi aku senang melihat ada Mbah Muji, ada Mbah Surti yang lainnya bisa tersenyum kalau saya datang. Ya Allah. Dan aku sangat kangen aroma tubuh mereka gitu. Oh my God. Itu bahagia. Dan bisa dibilang, walaupun banyak orang menganggap sebagai sosok Mas Sahat dengan segala macam yang sudah dilakukan, baik dari cibiran, pujian, sanjungan atau apapun, dari Sang Aji TV pun juga ternyata membuka buat panjenengan yang mungkin kemarin belum tahu, atau bahkan juga tidak tahu. Inilah akses kita bersama-sama. Bagaimana kita saling support,
bersama dengan Sang Aji TV dan Mas Sahat. Mas Sahat kita keep dulu, Ya. nanti kita akan ngobrol bersama lebih detail karena nantinya kita juga akan bisa tahu bagaimana, seperti apa dan di mana-mana Di juga mana-mana juga. yang sudah bersama dengan kontribusi. Benar sekali. Respect buat Mas Sahat, kita masih di Kulon Nuwun Jogja. Monggo, Pinara pinara wonten wonten mriki.